Keindahan serta kekayaan bahari Pulau Morotai memang telah membuat siapapun yang singgah sulit untuk beranjak pergi meninggalkannya. Baik bagi turis asing dan terutama bagi turis lokal seperti saya. Ini sekarang saya lagi di Maluku Utara, tepatnya di Pulau Morotai. Saya mau lihat bagaimana nelayan tradisional mencari ikan cakalang. Jadi dia pakai pulen lain tapi kapalnya sederhana, kapal-kapal tradisional. Belum puas dengan pengalaman mancing dari kegiatan fishing Morotai sebelumnya, saya dan juga tim Mancing Mania masih ingin mencari tahu lebih jauh tentang potensi hasil laut lain yang menjadi andalan masyarakat pribumi setiap tahunnya. Menurut info yang saya dapat dari nelayan serta Dinas Perikanan dan Kelautan setempat, saat ini hasil tangkapan ikan para nelayan cukup melimpah, terutama ikan cakalang. Karena itulah saat ini kami akan mengejar sampai ke tempat para nelayan pemancing cakalang berada. Karena laju speedboat yang kami naiki ini sangat kencang, tak sampai 1 jam di tengah perjalanan, kami berhasil bertemu dengan salah satu kapal pemancing cakalang. Ya, inilah kapal pemancing cakalang versi nelayan Morotai. Jika dibandingkan dengan kapal pemancing cakalang dari daerah lain, kapal ini jelas jauh berbeda. Tuh, secara tradisional mereka tangkap cakalang, pulen lain pakai bambu gitu. Orang sini bilang katanya OHT caranya. Ya namanya OHT ya? Ya, OHT lain totobe. Totobe. Ya. Kalau mancing pakai bambu gitu, okobe. Tuh. Tapi kadang nggak besar dia, mungkin jenisnya saya nggak tahu dia skipjack atau semacam kayak tongkol gitu, tapi kecil-kecil dia. Aneh juga dia mancingnya bukan di depan tapi di belakang dia. Wah, kami memang datang di waktu yang sangat tepat. Tak berapa lama setelah kami bertemu dengan kapal HUHT ini, para pemancing yang berjumlah 7 orang terlihat langsung sibuk dengan joran kayunya masing-masing. Terbukti bahwa pada saat ini ikan-ikan pelagi seperti tongkol memang sedang memasuki musim puncaknya. Melihat keseruan para pemancing tradisional itu menarik ikan membuat saya jadi penasaran untuk merasakan sensasi tarikannya. Jadi yang ternyata dia polen lain itu targetnya bukan skipjack, bukan cakalang, tapi tongkol dia. Umpannya juga pakai umpan ikan-ikan yang kecil sekali, kan dia ikan teri kecil sekali. Bukan ikan tembang, biasanya kalau cakalang pakai ikan tembang, dia bukan. Itu di belakang. Karena size-nya tanggung-tanggung. Ini sebenarnya musimnya, cuman karena katanya udah over. Di pasar udah nggak mau tampung lagi. Pengumpul itu juga udah nggak mau terima lagi karena mereka stoknya terlalu banyak. Udah over. Ironis memang di saat ikan sedang banyak-banyak didapat, justru harga jual ikan di pasaran semakin turun. Bahkan menurut salah satu nelayan pemancing, harga per ekor ikan tongkol yang didapat hari ini cuma bisa dijual Rp1.500. Wow, luar biasa murahnya. Umpan yang dipakai pun sangat mudah didapat, yaitu sejenis ikan teri yang disebut baelama anchovy. Sedangkan orang Maluku pada umumnya menyebut ikan ini dengan nama ikan lompa. Tapi emang targetnya bukannya cakalang, bukannya skipjack, tapi dia targetnya tongkol. Ini kan kayak kecil gini. Dia lempar terus belakang. Jadi ikan itu bergerombol, ikan tongkolnya ngikutin dari belakang. Tekniknya terus mereka pakai air pancur, belakang air pancurnya mengelabui ya, antara umpan sama air pancur itu dikelabui. Saya mau coba mancing. Ini dia salah satu penentu keberhasilan banyak tidaknya ikan yang dapat dipancing. Si pelempar ikan umpan atau disebut juga boy. Jadi ya ini bagian untuk lempar-lempar umpan ini peranannya penting sekali peranan ini. Peranan ini yang menentukan di mana ikan ada mulai mancing. Ini nih. Yang di belakang tuh umpan dilempar terus ikan teri. Jadi gerombolan ikan tongkol itu di belakang kapal ini ikut semua. Sampai burung-burung ini udah terlalu biasa. Jadi kalau kapal ini keluar, burung-burung di belakang karena banyak makanan di belakang. Jadi mereka umpan itu pakai gini nih. Pakai mata pancing gini ada bulu-bulunya. Tapi dia udah nggak ada barbsnya, dia nggak ada janggutnya dia. Jadi gampang dilepas ya. Dia nggak ada barbnya dia. Lihat nih. Nggak ada barbnya. Jadi gini dia ayun di atas, disangka ini ikan.
langsung dimakan karena antara air mancur sama ini jalan-jalan dikelaburi ikannya langsung dimakan dia. Wah, saya sudah tidak sabar lagi nih untuk segera merasakan sensasi mancing huhate. Dan mumpung frekuensi ikan tongkol yang terangkat masih cukup sering terjadi. Ternyata memancing memakai joran bambu sepanjang lebih dari 3 meter tak semudah yang saya kira. Padahal jika pemancing lain yang memegang joran, menarik ikan dan melepaskan ikan dari mata kail seperti terlihat sangat mudah. Tapi setelah dilakukan sendiri, baru terasa susahnya. Lihat saja melepas ikan dari mata kail pun saya cukup kesulitan. Apalagi mancing dengan posisi duduk sambil berhimpitan dengan pemancing lain seperti ini. Bisa bergerak dengan leluasa saja itu sudah sangat hebat. Belum lagi saya harus memakai tenaga ekstra untuk menahan beban bambu yang lumayan berat pada saat memancing dan menariknya sampai tegak ketika menarik ikan. Mantap tarikannya. Ikan kayak gini aja tarikannya luar biasa dia. Ya, tongkol segini aja. Luar biasa. Hey. Hey. Tapi di luar itu semua, memancing ikan tongkol memang sangat seru dan tarikannya pun cukup kuat. Padahal ikan-ikan yang terangkat maksimal hanya sebesar telapak tangan orang dewasa. Teknik memancing ikan dengan huhate ini memang sangat efektif untuk mendapatkan ikan yang sangat banyak dalam waktu yang singkat. Konon, seorang pemancing sanggup menarik ikan sebanyak 30-50 ekor setiap menitnya. Mantap! Ikan-ikan tongkol nih. Nih, ikan-ikan tongkolnya kayak gini nih. Sebesar gini nih. Ikan-ikan targetnya semua sama-sama kayak gini. Ini banyak banget bergerombol di belakang nih. Ikan-ikan cakalang kayak gini, ikan-ikan tongkol nih. Bonito dia. Ini dia. Banyak banget ya. Jika harga jual ikan sangat rendah di pasar, biasanya hasil pancingan nelayan huhate dibagi-bagikan ke setiap anggota kapalnya, sebagai bahan konsumsi pribadi bagi keluarganya masing-masing. Dan inilah salah satu pulau yang menjadi tempat tinggal bagi para nelayan huhate, sekaligus pulau terdekat dari dermaga Daruba di Pulau Morotai. Wih, panas ya. Ini rencananya ini tongkol yang tadi dapat nih sama ibu-ibu sini. Ini semua suami-suaminya tadi yang ke laut. Sama ibu ini mau dibuat tongkol asap. Jadi ini tongkol asap dia mau jual ke pasar. Ini sekarang lagi proses bikin nih. Meski saat ini harga ikan tongkol sedang jatuh di pasar Pulau Morotai dan sekitarnya, si Little Tuna masih tetap ikan dengan nilai yang sangat ekonomis, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Nih, jadi Bu, ini untuk bumbu apa nih? Sambal apa? Sama dabu-dabu manta itu ikan. Dabu-dabu manta namanya. Iya. Orang sini bilang dabu-dabu manta. Manta. Jadi ini sambalnya nih, jadi ya ikan tongkol yang dibakar itu bumbunya pakai dabu-dabu manta. Jadi bumbunya apa aja? Ini apa? Iya, Daun apa? Daun bawang. Daun bawang, Iya. tomat, terus jeruk, Iya. cabai merah, cabai kecil, bawang merah, sama garam. Oh, jadi nanti ini modelnya nggak ditumbuk. Jadi kalau dabu-dabu itu dipotong-potong, terus kasih minyak Bu ya? Iya. Dikasih minyak. Coba kita lihat nih buatan ibu ini dabu-dabunya kayak apa dia. Memang di sini karena di pulau kecil ya, jadi barang-barang susah untuk tomat segala macam mesti belinya ke kota. Iya. Karena sini nggak bisa hidup tanaman. Jadi ini udah lumayan banget nih ada begini nih. Ini dia salah satu sambal yang selalu membuat saya teringat akan kearifan lokal masyarakat Indonesia Timur. Rasanya tentu sangat menggugah selera, apalagi dimakan bersama ikan tongkol panggang yang baru saja ditangkap tadi pagi. Mantap!
ini udah matang lihat. Oh ini. Tongkol bakarnya sudah matang nih. Mantap. Pakai bumbu dabu-dabu, makan pakai sagu. Ini memang tradisi Maluku. Mau Maluku manapun dari selatan sampai utara harus ada sagu. Bumbu dabu-dabu. Mantap. Mari makan kita, Bu. Mantap. Ya. Oke, Bu, mari makan, Bu. Ya, sama-sama. Nanti sudah habis baru tambah lagi satu. Woi. Jadi wajib 1 ekor. Harus 1 ekor. Jarang-jarang saya makan 1 ekor begini. Pakai sagu. Wih, bumbunya dabu-dabu. Wih, ini benar-benar. Pindahin pakai dabu-dabunya dipindahin. Oh, dabu-dabunya di Ikan sama itu pindah, ikan sama dabu-dabu dicampur. Oh, Ya. gitu ya. Kayak orang kelaparan aja saya. Semangat banget nih. Mantap ini. Mari Pak. Mari. Yuk, Bapak. Wow, inilah saat-saat yang paling ditunggu. Waktunya makan. Hahaha. Nih pagi ini kita mau ikut sama kapan nelayan. Mereka nelayan pancing tuna, tapi mereka tekniknya pakai layang-layang. Jadi kita mau lihat nih, mereka mancing tuna pakai layang-layang. Yap, kali ini saya pergi ke daerah di bagian utara Pulau Morotai, tepatnya di desa yang bernama Bere-Bere. Desa yang jaraknya sekitar 3 jam perjalanan melalui darat dari kota Morotai memang terkenal dengan desanya para penangkap tuna tradisional dengan menggunakan layang-layang. Sejak jam setengah 6 pagi tadi kami sudah sampai di desa Bere-Bere karena memang harus berangkat pagi sekali untuk mengejar kawanan lumba-lumba yang sedang mencari makanan di sekitar kawasan perairan ini. Begitu kawanan lumba-lumba mulai terlihat, layangan pun mulai dipersiapkan. Yap, lumba-lumba memang selalu menjadi acuan para pemburu ikan tuna seperti Pak Yasir ini. Karena gerombolan ikan tuna seperti yellowfin tuna memang senang mengikuti kemanapun kawanan lumba-lumba pergi. Pada saat kawanan mamalia pintar itu mencari makan, segerombolan tuna pun akan ikut bergabung untuk mendapatkan makanannya pula, yaitu ikan-ikan kecil yang juga merupakan makanan bagi lumba-lumba. Lumba-lumba. Jadi di kawanan lumba-lumba itu di bawahnya biasanya ada tunanya. Itu mereka nelayannya potong-potong di antara lumba-lumba, di depan lumba-lumba. Diharapin tunanya nyambar. Untuk mendapatkan strike tuna memang tidak mudah karena pemancing harus selalu memperhatikan kemana arah kawanan lumba-lumba bergerak. Apalagi nelayan pemancing tuna seperti Pak Yasir ini melakukannya seorang diri. Sehingga harus berkonsentrasi melakukan 3 pekerjaan sekaligus, yaitu mengendalikan arah perahu, mengendalikan layang-layang, sekaligus juga mencari dan melihat kawanan lumba-lumba. Mantap! Taktik memotong arah gerakan kawanan lumba-lumba memang sangat ampuh. Terbukti Pak Yasir langsung berhasil mendapatkan strike yang pertama. Layangan yang digunakan khusus terbuat dari plastik yang tebal, sehingga meski berkali-kali tercebur ke dalam air, layangan tidak akan mudah robek dan bisa langsung dipergunakan kembali. Ini pemancing tuna pakai layang-layangnya dapat ya. Tadi di antara kerumunan lumba-lumba dia potong di tengah-tengahnya langsung dimakan. Ini nih lagi narik nih. Kayaknya sebentar lagi mau naik nih tunanya nih. Mudah-mudahan bisa naik tunanya. Layang-layang dia. Mantap nih. Jika dilihat dari cara menarik tali, ada kemungkinan besar Pak Yasir bakal mendapatkan ikan berukuran monster. Wow, lihat itu. Bayangan yellowfin tuna sudah terlihat dan ukurannya sangat besar, Mas Bro. Wih, berat.
Yellowfin. Mantap, seekor yellowfin tuna monster akhirnya berhasil naik ke atas perahu. Pak Yasir mendapat rezeki nomplok pagi ini. Berat tidak itu? Berat. Berat? Berapa kilo kira-kira? Sekitar 50-an. Umpannya apa? Umpannya lihat. Umpannya umpan buatan. Oh, buat sendiri kah? Buat sendiri, Bro. Oh, ini umpannya nih, lihat nih. Wih, ini umpannya nih. Jadi umpannya bentuknya kayak ikan-ikanan, ya. Ditaruh sama kalau layang-layang tuh modelnya ditaruh. Angkat taruh di. Jadi di permukaan dia. Dia di permukaan gitu dia. Begitu dapat kena saat dia makan langsung set. Nah, dia langsung lari dia ke atas ya. Wih, buatan sendiri nih ya. Iya, Luar biasa. Masih ada umpan lagi begini, ada yang lain? masih banyak. Masih banyak. Coba pinjam satu. Ada buatan suntung, Oh, yang ada ini. juga yang model ikan. Tuh lihat umpannya. Umpannya macam-macam dia. Ada yang sotong. Tadi berat tidak tariknya? Berat, Berapa biasanya paling berat, berapa kilo dia berapa tarik? karena paling berat 83. 83 angkat tarik sendiri. Tarik sendiri. Wih, luar biasa. 83 itu berapa rupiah kalau dijual? Kalau diuangkan sekitar 3-4 juta. Kalau ya 80 itu? Ya. Kalau 80 kilo dia bisa dapat 4 atau 3 juta. Jadi ini hoki-hokian kalau. Tapi kadang-kadang ada juga, kadang-kadang kalau kita ke laut tidak dapat ada juga ya. Juga sering. Sering begitu ya. Oh, dia mau namanya mancing. Kadang-kadang kalau nggak rezekinya dia ke laut belum tentu dapat. Tapi ini karena kita doanya kuat kan. Jadi dapat. Mantap. Mantap. Nah, Oke, pancing mantap. mania. Pancing mania. Mantap. Oke. Wilayah perairan Laut Morotai memang sangat kaya akan ikan-ikan pelagis seperti tuna. Menurut data, potensi hasil tangkapan ikan tuna di Laut Morotai diperkirakan mencapai 60.000 ton per tahun. Namun yang dimanfaatkan oleh nelayan setempat selama ini masih di bawah 10.000 ton per tahun. Itu pun yang kebanyakan menikmatinya adalah para nelayan dari luar Morotai seperti nelayan dari Sulawesi Utara. Ironis memang, Morotai yang kaya tuna namun miskin nelayan. Dalam artian jumlah nelayan yang sedikit dengan keterampilan penangkapannya yang masih terbatas. Strike. Strike tuna kembali terjadi. Mantap! Dengan cepat dan tanpa jeda, Pak Yasir terus menarik tali dan ikan yang beratnya bisa mencapai puluhan kilogram. Betul-betul stamina yang luar biasa. Ya, layangan sudah naik ke atas yang berarti sebentar lagi ikan akan muncul ke permukaan. Dan akhirnya, Pak Yasir sukses mendapat tangkapan tunanya yang kedua. Mantap! Lagi-lagi seekor yellowfin tuna monster landed ke perahu. Meski bobotnya lebih kecil dari yang pertama, mungkin sekitar 30 kg. Pancing mania. Pancing mania mantap. Keras, satu kali lagi. Pancing mania. Mantap. Mantap. Kasih lihat. Tunggu. Yo, ya, cantik itu. Wih. Pancing Pancing mania. Mantap.